Selamat pagi teman-teman semuanya. Sangat senang kita bisa ketemu di tempat ini. Bersyukur kalau hari ini kita semuanya ada di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan siapa yang diberkati dengan seri kita di bulan lalu bisa angkat tangannya. Kita belajar apa di bulan lalu teman-teman semuanya? Dan living. Dan healing. Start living ya. Kita belajar dan healing, start living. Dan hari ini kita memasuk bulan yang baru. Dan kita coba ubah setup sedikit. Saya agak turun ke bawah. Karena oleh anugerah Tuhan, Raja Wali Church sekarang punya smartboard seperti ini. Ya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan ya. Jadi teman-teman, saya berdoa semoga kita pada hari ini bisa belajar banyak hal. Dan kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Dan hari ini seperti teman-teman nonton dari konten kita di teaser. Siapa yang nonton di Instagram konten teasernya? Wah, luar biasa ya. Ada aktornya yang lagi kelihatannya kalau memang di tanggal tengah agak pusing ya di situ dia ya. Ada Jason yang saya begitu kaget gitu ya. Ternyata bisa juga dia berakting gitu. Juga makasih buat Farel dan juga Yes. Mana Yes ya, ada gak Yes hari ini? Oh lagi syuting, iya. Gitu ya, thank you very much buat semua teman-teman yang udah terlibat membantu pelayanan kita. Juga gak lupa talent-talent kita sebelumnya juga ada Bang Jerry tuh yang di belakang tuh, gila kan. Kemarin dia saya minta juga, tapi dia bilang aduh kerjaan gue terlalu banyak kok. Di sini kurang, bayarannya kurang katanya gitu. Jadi ya dia pilih pekerjaan yang lainnya gitu teman-teman semua. Memang berkaitan dengan pekerjaan kita semuanya. Bulan ini pun kita mau membahas tentang sesuatu yang buat saya menarik gitu ya teman-teman semua ya. Sesuatu yang buat saya menarik, kita akan belajar tentang hal ini. Dan yang menarik adalah kita akan coba belajar cari tahu lebih dalam tentang hal yang katanya bisa membuat kita itu moodnya berubah gitu ya. Hal yang katanya bisa membuat mood kita berubah, hal yang katanya bisa membuat obat sakit jadi sembuh. Karena penyebabnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Kalau lagi sakit katanya, obat sakit kita adalah seperti ini. 3 kali 1 habiskan. Dikasih obat seperti ini ya. Lagi pusing obatnya ini katanya. 3 kali 1 dihabiskan ya. Ada yang mengalami seperti begitu? Kalau lagi pusing, pengen healing, tiba-tiba obatnya seperti gini gitu. Atau ada juga yang punya harapan begitu luar biasa. Udah tahu kalau kita ngomongin uang, ada baiknya uang itu harus ditabung. Dan gambarnya seperti begini teman-teman ya. Ingat kata emak kalau mau kaya duitnya harus ditabung. Nah kayak gitu. Jadi itu sih benar-benar literally ditabung ya teman-teman ya. Oke. Dan kita 1 bulan ini memang kita mau ngomongin tentang yang namanya uang. 1 bulan ini kita mau bahas tentang yang namanya money trap. Semua bilang money trap. Ya, jebakan keuangan atau bagaimana cara kita memandang uang. 4 minggu, 4 jebakan. Ini bukan seminar, lagi-lagi ini bukan wealthy coaching maksud saya. Bukan seperti gitu, tapi ini topik yang biasanya selalu dihindari gereja. Bilang semuanya selalu dihindari. Ya padahal ini sebenarnya justru terlalu penting buat dihindari. Ya, orang bilang selalu dihindari, saya bilang terlalu penting buat dihindari. Nah, kenapa kita bahas ini? Seperti saudara banyak dengar di luar sana, wah kalau gereja lagi ngomongin duit, jangan-jangan gerejanya butuh duit gitu. Ya kan? Jujur ya. Kita nggak lagi darurat dana, itu dulu. Garis bawahi dulu ya. Jujur Raja Wali Church gak lagi darurat dana. Walau benar, jujur gereja tentu butuh uang. Fair enough kan? Gereja tentu butuh uang. Untuk apa? Kita bisa berada di sini kan tempat ini perlu dibayar. Dibayarnya kan gak pakai doa. Dibayarnya kan pakai uang gitu. Tapi ada sedikitnya 2 alasan yang saya mau ngomong kenapa kita mau bahas uang teman-teman semuanya. Biar kelihatan keren dulu teman-teman ya. Sedap. Yang pertama alasannya Yesus bicara, semoga tulisan saya dari belakang jelas, soal uang ya, lebih banyak dari lainnya. Jadi yang pertama Yesus itu bicara soal uang jauh lebih banyak dibanding dengan hal-hal lain di Alkitab. Karena Yesus bicara lebih banyak, jadi ya kita tidak boleh takut membahas ini. Kita juga harus banyak membahas tentang keuangan. Lebih banyak dari mana kok Andre? Lebih banyak dari doa, lebih banyak dari iman, lebih banyak dari surga dan neraka, banyak bahas soal uang. Dan yang kedua, alasan yang paling penting adalah gini. 1 tahun ini kita kan belajar punya tema faithful dan impactful, betul? Dan transformasi hidup rasa-rasanya, sebentar ya. Kayaknya aku takut salah
Jadi kalau saya boleh gambar lingkaran besar ini adalah transformasi hidup. Kita bilang ya. Di dalamnya ini namanya kita belajar transformasi hidup, transformasi keuangan, konsep kita tentang uang, ya, transformasi tentang uang, ini merupakan bagian di dalamnya. Gitu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian Bravers. Jadi rasa-rasanya kalau kita ngomongin transformasi hidup, bagaimana kita ngomongin tentang uang, transformasi soal keuangan, ini adalah bagian yang tak terhindarkan kalau buat saya. Tak terhindarkan, tak terhindari. Tak terhindari. Yang mengerti katakan amin. Jadi perubahan cara kita mengelola keuangan itu merupakan bagian esensial dalam perubahan hidup seseorang. Kalau saudara pelajari di Alkitab ada yang namanya Sakeus. Sakeus tidak diperintahkan kasih uangnya kepada orang lain. Betul? Tapi begitu dia berjumpa dengan Yesus, transformasi hidupnya, dia bilang sebagian uangku aku akan kembalikan kepada orang miskin. Bahkan yang aku bikin masalah dengan dia, 4 kali lipat aku kembalikan. Different. Ngerti? Teman-teman semuanya. Lalu kalau teman-teman perhatikan lagi, murid-murid atau di jemaat mula-mula, cancel. Di jemaat mula-mula, teman-teman semuanya, ada murid-murid Yesus di zaman itu, kalau saudara perhatikan, tidak diperintahkan mereka saling menopang hidup satu dengan yang lainnya. Tapi transformasi mereka di dalam Tuhan, membuat mereka kalau saudara baca, makanya ada yang menjual seluruh hartanya, betul ya? Ada yang menjual banyak hal atau saling melakukan bersama-sama sebagai komunitas, nolongin satu dengan yang lain. Itu yang saya maksudkan, transformasi keuangan, bukan tidak mungkin. Kalau kita bilang kita mau faithful, impactful, ada transformasi hidup, transformasi bagaimana cara kita memandang uang adalah bagian yang tak terhindari. Dan kita mau mulai oleh sebab itu di minggu pertama ini, dengan sesuatu yang menarik bahwa judul saya pada pagi hari ini adalah apakah uang itu jahat? Atau sederhananya lebih belak-belakan lagi, orang Kristen boleh kaya? Nah, di sini kita akan terangi pada hari ini. Dan sebelum lebih jauh, saya mau buka dengan pantun terlebih dulu ya. Lari pagi, cari nasi padang. Mau beli, kena angin topan. Kalau bokeh, abang jangan ditendang. Karena situasi hari ini tidak sama dengan masa depan. Wih, cincau mania. Masa ada gituannya. Bukan kicau mania, cincau mania ya. Kalau lagi bokeh abang jangan ditendang. Karena situasi hari ini bisa berbeda dengan masa depan. Dan yang semua abang-abangan bilang amin. Aminnya kenceng ya belakang ya. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Tuhan terima kasih buat pagi ini. Kami mau belajar lebih jauh tentang uang. Urapi hamba-Mu juga semua teman-teman tempat ini. Biar kami belajar firman Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Tuhan terangi bagian ini, part pertama di jebakan keuangan ini, kami mau letakkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau mulai dengan beberapa pertanyaan dan buat saya ini bukan basa-basi gitu ya. Waktu saudara kecil atau waktu saudara masih remaja, saudara pernah dengar gak kalimat ini dari orang tua atau guru sekolah minggu atau mungkin dari gereja bahwa yang pertama adalah apakah uang bisa bikin orang jahat? Pernah dengar? Uang bikin orang jahat katanya gitu. Angkat tangan yang pernah dengar? Nah ya, uang bikin orang jahat. Atau ngomong lagi yang berikutnya, orang kaya itu susah masuk surga katanya. Orang kaya susah masuk surga. Orang kaya susah masuk surga. Yang berikutnya lagi yang ketiga, kalau terlalu fokus sama uang, katanya, kita bakal jauh dari Tuhan. Pernah dengar itu? Kalau fokus sama uang, kita bakal lebih jauh dari Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih menusuk lagi. Siapa di sini yang pernah nggak teman-teman yang tahu harus kerja keras, punya ambisi finansial yang bagus, punya target finansial yang jelas, dan tiba-tiba kayak ada suara kecil di hatinya teman-teman nih. Ini kayaknya terlalu duniawi gak sih gue sih? Kok kayaknya gue mikirin duit melulu ya? Kayaknya orang rohani gak gini-gini amat deh. Pernah dalam situasi seperti begitu? Pertanyaannya, kalau teman-teman lebih dalam, ini suara siapa? Apa itu suara Tuhan? Atau suara nurani? Atau suara yang udah terlalu lama kita dengar sampai kita pikir ini suara Tuhan? Mana nih yang benar nih? Pasti ada yang dilema seperti begitu.
Nah, untuk menggampangkan lagi, let's say kita punya teman yang namanya Ricky. Ricky ini orang yang paling rohani di antara para circle-nya. Rajin beribadah, rajin pelayanan, suaranya bagus, kalau berdoa makan panjang sekali ya. Dan cara ngomongnya tenang gitu. Kayak orang-orang yang udah damai banget sama dunia. Tapi setiap kali diajakin diskusi ngobrol tentang karir, waktu ngopi gitu, soal bisnis dan penghasilan. Ricky selalu bilang begini, gua sih udah serahin semuanya sama Tuhan aja ya. Gua gak mau terlalu fokus sama dunia, katanya begitu. Terdengar rohani banget kan si Ricky ini kan. Kita semua, teman-temannya semua di dalam hati ngomong, wah gila. Ricky mah beda nih, udah beda level dengan kita guys. Circle-nya udah level malaikat. Kalau kita masih mikirin gaji. Kalau Ricky sepertinya beda lagi. Tapi singkat cerita 10 tahun kemudian mereka ketemu Ricky lagi. Dan ternyata kaget, dia lagi struggle banget gitu. Dia lagi struggle banget dan utang dia ada di mana-mana. Dan dia belum bisa nabung sama sekali. Padahal umurnya sudah 35 dan dia masih hidup dari bulan ke bulan. Dan waktu ngobrol ada sesuatu yang circle-nya yang berani ngomong akhirnya, kok lu bisa dalam situasi seperti begini Rick? Kenapa? Jawaban dia adalah, saya dulu pikir kalau terlalu fokus sama uang itu berarti gak percaya Tuhan. Jadi gue gak pernah belajar beneran tentang finansial. Aku kira itu rohani. Aku bener-bener gak mau cinta uang. Dan temennya jujur. Sorry Rick, tadi lu ngomong apa? Gue tuh bener-bener gak mau cinta uang. Bro. Lu hari ini katanya, lu bahkan belum punya cukup uang untuk dicintai katanya. Uangnya gak ada buat dicintai gitu. Kedengarannya bercanda gitu teman-teman ya. Tapi kadang-kadang ini terjadi dan menjadi realita di antara banyak orang Kristen di sini atau di luar sana. Karena yang Ricky alami itu sebenarnya bukan iman. Agak mencengangan gak di depan? Ya, konsepnya benar bahwa dia gak perlu mikirin tentang cinta uang dan sebagainya. Tapi ini kebawa ke hal-hal lain dan itu yang kita mau terangin pada hari ini. Jadi itu bukan iman, dia terjebak dalam konsep yang kemasannya rohani banget tapi dalamnya kosong. Dan itu masalahnya. Jangan-jangan ini bukan cerita Ricky aja, itu cerita banyak orang di luar sana atau banyak kita hari ini. Jadi mungkin kita hari ini gak lagi struggle dengan finansial teman-teman. Mungkin di antara teman-teman cukup-cukup aja, mapan-mapan aja. Tapi cara kita berpikir tentang uang kan sudah di-shaping sejak lama. Baik dari luar ataupun mungkin dari suara gereja sendiri. Baik dari keluarga atau mungkin dari ya banyak hal lah kita terpapar dengan konten-konten yang begitu luar biasa. Dan hari ini tugas saya adalah di minggu pertama ini kita mau periksa bareng-bareng nih. Di minggu pertama ini gitu ya tentang hal ini. Nah banyak orang Kristen dan mungkin di dalam diri kita ada dua cara berpikir soal uang yang udah mengakar. Dua-duanya tuh ada di Alkitab ya. Dua-duanya ada di Alkitab dan itu dua ekstrim yang sangat luar biasa. Saya gambarkan pendulum dulu di sini. Jadi dua ekstrim ini akan menggeser konsep orang Kristen ada yang terlalu ekstrim kanan, ada yang terlalu ekstrim kiri gitu. Dan kita akan lihat salah satunya. Yang pertama kita akan lihat yang namanya tipe A ya. Semoga tulisannya bisa kelihatan. Tipe A. Tipe A punya pemikiran, konsepnya dia adalah miskin sama dengan rohani. Itu tipe A. Miskin sama dengan rohani. Dan mungkin ini banyak ada di antara orang-orang. Orangnya tulus, takut Tuhan, rajin ibadah, tapi satu pola ini muncul terus-menerus. Setiap kali ada peluang finansial yang bagus, dia ragu tuh. Setiap kali ada mimpi yang mulai membesar, dikecilin dengan sendirinya. Setiap kali ditanya soal target, planning, keuangan dan sebagainya, jawabannya refleks. Yang penting cukup aja. Gitu. Yang penting cukup aja gitu. Jadi di sini dia konsepnya makin sengsara. Gitu ya. Saya tulis sengsara aja. Aduh tulisan saya kaligrafi lagi teman-teman ya. Makin sengsara, makin bagus kalau dia. Ada yang relate di sini teman-teman paham? Makin sengsara, makin bagus. Dan di media sosial yang viral adalah kan ngomongnya kayak begini, gak apa-apa gak kaya, yang penting hati kita kaya katanya. Weh. Di gereja yang paling sering didengar gitu kan, kita tidak boleh mengejar hal-hal yang duniawi. Terdengar rohani, tapi perhatikan akibatnya. Orang yang di tipe A ini, dia akan keluar dengan satu stigma sosial. Contoh,
Lihat pendetanya ganti mobil, dia bilang apa? Duitnya duit persembahan jemaat. Contoh, gue lihat-lihat kok Hendra makin sukses aja nih. Kayaknya kok Hendra makin jauh ya dari Tuhan ya. Gitu. Kayaknya Kojo makin ganteng aja, sepatunya baru, bajunya baru, rambutnya dari belah tengah, botak, klimis, ganti terus loh. Kojo pasti makin jauh dari Tuhan, terlalu duniawi dia. Gitu. Harusnya kita itu full time pelayanan, siap miskin. Itu adalah tanda kesungguhan di dalam dia. Pernah dengar kayak gitu salah satunya? Kok tiba-tiba sepi? Pernah? Saudara, kadang-kadang ini bukan kerendahan hati. Ini masking. Masking itu apa ya? Menutupi sesuatu pakai topeng. Dan ini bukan pola baru loh. Saya pelajari di dalam sejarah, di abad ke-5 ada gerakan di dalam gereja namanya asketisisme. Namanya aja susah ya. Di mana orang-orang Kristen yang tulus ya, mereka tulus bukan jahat. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengejar Tuhan, mereka jual semua harta mereka meninggalkan keluarga, pergi menyendiri di dalam hutan dan goa. Ada yang bahkan sampai meninggalkan pasangannya. Bahkan ada yang sampai mengebiri dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa tubuh itu jahat. Materi itu dosa. Dan semakin kita menjauhi dunia, makin dekat kita sama Tuhan. Gitu. Jadi sederhananya orang-orang di sini, ini efeknya adalah ngumpet, tanda kutip ya. Ngumpet dari hal yang harus dihadapi. Semoga kelihatan. Ngumpet dari hal yang harus dihadapi. Gitu. Kedengarannya ekstrim, tapi secara logika ya itu adalah kesimpulan yang konsisten dan dengan premis tipe A. Kalau materi itu jahat, maka makin dikit yang kita punya, makin rohani kita. Kalau kita pegang premis ini cukup lama, teman-teman ujung-ujungnya ke sana. Dan kita nggak bisa menyebut ketakutan kita sebagai kerendahan hati. Nggak bisa. Ini yang ini. Sekarang kita gaskan. Salah pencet. Magic. Apa-apa ya, tadi teman-teman paham, sekarang saya lanjutin yang berikutnya. Ini tipe B, di sini biar nggak terlalu lupa, di sini tipe A dulu saya tulis ya. Tipe A, miskin, namanya juga barang baru ya. Maklum ya, miskin sama dengan rohani. Kalau di sini sebaliknya, di sini kaya sama dengan rohani. Tuhan berkenan. Ekstrim B-nya begitu. Tuhan berkenan. Ada cara berpikir di sini yang makin populer bahwa kemakmuran material adalah bukti restu Tuhan. Ya, bukti restu Tuhan. Jadi iman yang kuat akan menghasilkan finansial yang kuat. Jadi kalau saudara masih struggle secara finansial, jangan-jangan ada dosa yang tersembunyi, katanya gitu. Jangan-jangan ada iman yang kurang. Atau jangan-jangan gak cukup menabur kalian semua itu. Dikasih lagi di gereja sebuah narasi yang luar biasa. Kalau tidak memberi, maka Tuhan tidak akan membukakan berkat. Kalau memberi, maka pintu-pintu surga, langit terbuka, belalang pelahap, pergi semuanya. Karena makin kaya, makin rohani, nanti Tuhan berkenan. Tabur benih hari ini akan berlipat. Berapa kali ganda? Ada yang pernah dengar? 100 kali ganda. Wih, kedengarannya penuh harapan. Gitu. Tapi stigmanya sebaliknya. Stigmanya apa yang terjadi? Stigmanya adalah kalau gue masih miskin, iman gue ada yang perlu dibenahi nih. Kalau aku sakit tidak sembuh-sembuh, atau dompet gak tebel-tebel, jangan-jangan banyak dosa tersembunyi. Dan kalau berhasil, Tuhan berkenan sama hidup saya. Implisitnya berarti yang belum berhasil berarti Tuhan belum berkenan. Bayangin gak sih jemaat yang lagi berjuang finansial datang keluar dari gereja yang ngegaungin begitu. Bukan dengan harapan. Tapi dia keluar pulang pasti tambah malu dia. Karena pertanyaan yang mereka bawa pulang diam-diam adalah, Tuhan sayang saya atau enggak? Ya enggak sih? Tuhan sayang saya atau enggak sih? Teman-teman dua-duanya salah.
Dua-duanya nyata ada dan mungkin ada di kepala kita. Dan dua-duanya bukan lahir dari kejahatan, dua-duanya datang dari ketakutan. Gitu. Tipe A lahir dari ketakutan untuk mencoba dan takut untuk gagal, main aman. Jadi di sini tipe A buntutnya adalah mereka itu pakai label rohani. Pakai label rohani. Oke. Kalau tipe B, buntutnya adalah, yang kalau kita dalamin lebih jauh lagi, tipe B takut berkat berhenti. Nah, itu takut, sama-sama takut, berkat berhenti. Jadi yang satu pakai label rohani, yang tipe B takut berkat berhenti. Jadi hidupnya gini, orang yang takut berkat berhenti, dia jaga hidup bukan karena dia sayang Tuhan. Ngerti bedanya ya? Dia jaga hidupnya karena dia punya embel-embel di belakangnya. Supaya Tuhan berkati saya. Itu different thing loh. Ada maunya. Jadi dia takut berkatnya berhenti. Dan rekeningnya validasi buat dia. Rekening dia jadi validasi buat dia. Itu bukan cuma uang. Itu bukti bahwa Tuhan masih sayang. Jadi keduanya menjawab ketakutan yang berbeda. Tapi keduanya meninggalkan jemaat di tempat yang sama. Yaitu kita semua jadinya terjebak. Sampai sini nangkep teman-teman ya. Jadi kita mesti hati-hati banget tentang dua hal ini. Jadi sekarang pertanyaannya, ini saya ngomong dua sudut pandang yang mungkin baru pertama hari ini teman-teman dengar. Sekarang kita mesti put the balance. Kira-kira Alkitab ngomong apa? Satu framing di Alkitab yang sangat bagus sekali adalah, ini sekarang kita bisa clear. Satu framing yang dari Alkitab bagus sekali adalah, kita ini bukan pemilik. Kita ini manajer. Kita bukan pemilik, kita manajer. Semua yang ada di tangan kita, baik karir, tabungan, bisnis, rumah, bukan milik kita. Itu aset yang Tuhan titipkan untuk kita kelola. Jadi ini bukan filosofi rendah hati yang kayaknya hambar gitu. Bukan, ini kebenaran yang membebaskan dari dua jebakan tadi sekaligus. Kalau kita ngerti kita bukan pemilik dan kita manajer, tipe A nggak perlu takut punya banyak. Karena bukan miliknya untuk ditakutin sendirian. Tipe B tidak bisa klaim kekayaan sebagai bukti atau restu dari Tuhan atau kehebatan dia sendiri. Karena bukan miliknya juga buat dibanggakan. Sama kayak tukang parkir, lihat mobilku banyak. Ya kan gak gitu dong. Ini mobil lagi parkir semua. Apakah tukang parkir berbangga dengan mobil titipan yang ada di situ? Kan enggak. Jadi kita ini mestinya bukan pemilik yang khawatir, kita itu manajer yang bertanggung jawab. Dan itu yang akan kita gali dalam firman Tuhan sekarang teman-teman semuanya ya. Dan kita coba cari firmannya untuk beneran lihat apa yang tertulis gitu ya. Kita sangat familiar dengan ayat ini kok. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Tolong di rumah baca lengkapnya, saya coba singkatkan di sini aja. Saya potong sedikit-sedikit karena waktu kita dan sebagainya. Jadi kalau disingkatkan, tapi nanti teman-teman baca di rumah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Banyak kita hafal potongan itu dan kita berhenti di sana. Gitu. Wah, kalau kaya gawat nih. Tapi perhatikan Paulus tidak bilang jangan punya uang. Ada gak ayat ini? Tertulis gak Paulus bilang kalian jangan punya uang? Ada? Enggak. Dia bilang yang bagi mereka yang ingin kaya. Ingin kaya. Dalam arti jadi obsesi yang menggantikan Tuhan. Itu yang bahaya. Karena mereka ingin kaya itu jadi obsesi yang menggantikan Tuhan dan itu yang berbahaya. Jadi ada perbedaan besar antara orang yang mau bertumbuh finansial supaya lebih jadi berkat. Dengan orang yang merasa aman kalau rekeningnya terus bertambah. Dua orang yang berbeda. Amin. Sampai sini teman-teman ngerti? Jadi ada dua hal yang berbeda. Dari sekedar orang pengen bertumbuh secara finansial supaya lebih banyak memberi versus orang yang merasa aman kalau hanya rekeningnya terus bertambah. Jadi teman-teman semua, uang bukan masalahnya. Masalahnya adalah kita udah baca tadi, cinta, uang. Betul? Ini kan masalahnya kan?
Cinta uang. Uang bukan masalahnya. Cinta uang masalahnya. Itu sebabnya saya cinta Meyer. Meyer cari uang. Loh kok gitu? Ya nggak gitu dong. Itu kok jadi begitu? Jadi salah dong ya. Jangan ketawa Anda ya. Anda cinta Jocelyn juga kan? Jocelyn cari uang kan? Ya. Dasar ini orang-orang ini ya. Nanti dipotong lagi ya. Viral. Bukan ya. Pasti rame. Jadi masalahnya bukan uang. Masalahnya adalah kita atau banyak orang di luar sana cinta uang gitu. Nah kenapa uang bukan masalah? Karena gini. Kalau saya ibaratkan virus, ya, ibarat virus. Kalau memang uang jahat, ibarat virus, makin banyak uang, makin gawat. Ya gak? Kalau uang itu virus, makin banyak uang, makin gawat. Makin banyak orang yang punya banyak uang, pasti uang akan membuat dia celaka. Kalau itu uangnya. Tapi kalau cinta uang, ini berbahaya gitu. Karena ini gak menyangkut banyak atau dikit. Itu. Banyak atau dikit gak ada urusan di sini kalau dia cinta uang. Banyak atau dikit gak ada urusan. Mau banyak, mau dikit bisa cinta uang. Tapi ini menyangkutnya masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di hatinya. Itu loh bedanya. Ini lebih ke hatinya. Sampai sini teman-teman paham ya? Masalahnya di mana? Masalahnya ada di hatinya. Karena kalau hatinya gak beres, perhatiin ya. Kalau dia kaya, apa yang terjadi? Pelit. Ya enggak? Tapi kalau dia maaf, saya pilih bahasa, ya udahlah ya, kita tulis saja misalkan dia punya sedikit, apa yang terjadi? Kriminal. Sama kan? Baik kaya ataupun baik miskin ada masalahnya. Jadi masalahnya di sini nih. Nih, hatinya. Karena jumlah banyak juga dikit, tetap seperti gitu. Nah sekarang lebih jauh lagi. Sampai sini teman-teman paham ya? Amin. Hapus lagi sekarang. Lanjut. Sekarang ada satu ayat lagi yang disukai banyak orang. Ini ayat yang bagus banget. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Amin. Ayat yang suka dipotong orang-orang. Kita ikut Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan supaya kita kekayaan. Suka baca ayat ini. Tapi lupa konteks lengkapnya. Perhatikan di atasnya. Kalau lihat konteks itu gampang. Coba lihat atasnya sedikit aja. Di ayat 17-nya. Maka nih. Janganlah kau katakan dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan berani-berani engkau ngomong ya. Kalau kekuasaanku, kekuatan tanganmu lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Baru masuk ayat tadi. Ayatnya tetapi haruslah engkau ingat. Ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dia yang memberikan kepadamu itu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Ini pun dengan maksud, ditinggalin lagi tuh biasanya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi jangan songong-songong loh, kurang lebih kan begitu. Ingat, itu bukan kekuatanmu, Tuhan yang memberikan. Satu, ada maksudnya, meneguhkan perjanjian. Di konteks itu. Jadi jangan kaya bukan isi keringatannya, bukan ya. Tapi jangan lupa dari mana kekayaan itu datang. Itu inti ayat ini. Jadi Tuhan, apakah Tuhan melarang kita kaya? Buat saya bisa ngomong dengan tegas. Oh enggak sih. Enggak ada urusannya. Tapi yang perlu dijaga adalah hati kita. Kita harus ingat terus bahwa itu dari dia. Dan kita cuma manajernya. Untuk apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkan. Seterusnya sederhana. Jadi ada tujuan yang lebih. Gini, kalau saudara dipercaya banyak, dengerin baik-baik. Ada tujuan yang lebih besar daripada cuma buat dirimu sendiri. Itu. Satu dimensi lagi ya. Satu dimensi lagi. Ada ayat yang jarang kita dikutip banyak orang. Karena ada pertanyaan begini. Loh kalau aku, tapi kok Andre, apakah aku boleh menikmati sedikit kalau aku punya kaya? Atau aku boleh menikmati gak? Ternyata Alkitab tulis. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Itu pun karunia Allah. Jadi boleh. Boleh dinikmati itu.
Jadi bukan cuma boleh kaya, boleh menikmatinya gitu. Tapi gini ya teman-teman ya. Kita mesti ngerti bahwa Tuhan gak masalah kita kaya. Tapi ingat-ingat, dia hanya gak mau kita lupa dari mana kekayaan itu datang. Catatan penting buat saya garis bawahi. Ini saya ngomong begini, ini bukan prosperity gospel. Bukan ya. Karena gini, prosperity gospel itu bilangnya begini. Percaya Tuhan sama dengan kaya. Itu kayak formula. Mesin vending rohani gitu. Masukin duit, dapat botol kaleng. Vending mesin kan begitu. Ini bukan. Alkitab bilang kelola dengan hikmat, jaga postur hati, dan percayakan hasilnya pada Tuhan, kira-kira gitu. Dan kalau saudara rasa-rasanya hatinya dipenuhi Tuhan, kalaupun saudara punya banyak, saudara pasti berbagi banyak juga. Gak mungkin enggak, karena fakta di Alkitab kita baca seperti begitu. Yang namanya memberi itu adalah bagian atau DNA kita sebagai orang Kristen. Tapi tengahnya ada gak? Kita boleh nikmatin, ya boleh, tapi jangan lupa, kita ini manajer. Amin. Sampai sini teman-teman tahu ya. Sekarang kalau memang masih kita di kepala kita berpikir kalau uang itu jahat dan kalau kaya itu salah, berarti orang-orang ini yang ada di Alkitab tersangka semua. Tapi mereka dikatakan para pahlawan iman. 3 orang yang Tuhan pakai. Yang pertama adalah Abraham. Ada di Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya katanya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Kaya raya itu Abraham. Propertinya banyak, ternaknya banyak, stafnya besar. Tapi dia dipanggil apa? Apa dia dipanggil julukan Abraham apa sih? Bapak orang berduit gitu apa gimana? Bapak orang beriman. Yang disorot bukan kekayaannya loh. Yang disorot hatinya loh. Dan ketika Tuhan minta sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, Ishak anaknya sendiri dia taruh di altar, tangannya terbuka, bukan tangan yang mengepal. Jadi dia punya kaya dan beriman dalam satu paket. Yang kedua kita tahu namanya Yusuf, Perdana Menteri di Mesir. Dijual saudaranya sendiri jadi budak, difitnah, dipenjara dan lain-lain. Dan tapi di sepanjang perjalanan Yusuf ada satu kalimat yang diulang 3 kali. Yaitu bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf 3 kali diulang. 3 situasi yang berbeda. Waktu jadi budak, waktu di penjara, waktu jadi kepala rumah tangga Potifar tuh keluar 3-tiganya. Nah ini yang penting buat kita ngerti Bapak dan Ibu sekalian. Teks ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Yusuf itu mengelola semuanya dengan baik. Sebelum posisinya besar, Potifar lihat itu, makanya dikasih kepercayaan. Kepala penjara lihat itu, makanya dikasih penjaraan. Ada buktinya semua di dalam teks Alkitab, jadi ini bukan asumsi saya. Dan dari track record yang terbangun di tempat-tempat kecil itu, Tuhan bawa dia naik sampai jadi orang nomor 2 di peradaban yang paling hebat di zaman itu. Jadi gini teman-teman ya, kekayaan dan kekuasaan Yusuf, yang dia punya kekuasaan itu kekayaannya, bukan jadi hambatan buat pelayanannya. Itu alatnya. Akibatnya jutaan orang selamat dari kelaparan. Termasuk keluarganya dia yang dulu menjual dirinya sendiri. Tapi perhatikan ya, ada pola pembangunan karakter yang sepanjang Alkitab ini ada. Ini terjadi di Yusuf, dia dibangun di tempat yang kecil. Di rumah budak, di penjara, dan akhirnya Tuhan bawa dia sampai ke istana. Hamba 5 talenta, setia dengan yang dia punya. Dipercayakan lebih banyak. Hamba 2 talenta, setia dengan yang dia punya. Dipercayakan lebih banyak. Karena saya percaya karakter tuh gak tiba-tiba berubah gara-gara jumlahnya berubah. Karakter gak tiba-tiba berubah karena jumlahnya berubah. Hanya gara-gara angka karakternya gak berubah. Dengerin baik-baik. Uang cuma akan jadi megafon gede-gede dari apa yang ada di hatimu loh. Kalau engkau orang yang gak beres, kebetulan kau dipercaya uang banyak, yang dikerjain hal-hal yang uang tuh jadi kayak corong, suaramu jadi lebih kedengeran, kau bisa sanggup. Saya ngobrol dengan beberapa teman kemarin sempat sambil ngopi. Saya bilang buat saya kayaknya tantangan untuk orang yang belum punya uang ada, saya setuju. Tapi tantangan yang terberat buat saya justru pada waktu orang punya banyak uang. Karena dia punya power. Mau ngapain aja. Punya duit ya. Bisa. Saya berdoa di sini teman-teman diberkati semuanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Tapi diberkati untuk jadi berkat ya. Salomo. Salomo di awal masanya gitu ya. Salomo kan dapat mimpi dan Tuhan datang dalam mimpinya bilang apa? Minta apa aja yang hendak kuberikan kepadamu. Ini the real kayak dapat botol jin, tapi bukan botol jin ya Tuhan. Ini cuma kayak supaya saya seberangin biar saudara dapat gambaran ya. Karena nanti berbahaya kalau saya ngomong Tuhan dia panggil kayak jin, enggak ya. Jadi kira-kira Tuhan datang ditanya, kamu mau minta apa Salomo? Kalau hari ini Salomo hidup, mungkin dia minta tolong dong.
IHSG dibagusin gitu. Mungkin kalau hari ini dia hidup gitu ya kan. Tapi puji Tuhan kan gak seperti begitu teman-teman ya. Puji Tuhan kan gak seperti begitu. Jadi si Salomo minta hal yang seperti begini katanya. Oleh karena Salomo tidak meminta itu. Salomo meminta apa seperti kita tahu? Minta hikmat. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi supaya bisa melayani umat Tuhan lebih baik. Kekayaan dia gak minta loh. Itu datang sebagai konsekuensi. Dia tahu kekayaan itu bukan tujuan yang dia kejar. Makanya Tuhan bilang, oleh karena engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan, maka aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Itu yang bedain Salomo dari prosperity gospel. Prosperity gospel bilang, minta berkat, maka kamu pasti dapat. Salomo justru buktiin kebalikannya. Dia gak minta berkat. Gitu. Dia bahkan gak pusing dengan itu. Dia datang dengan hati yang terarah pada tujuan yang benar. Dan di situ Tuhan merespon. Kalau saudara perhatikan dari ketiga tokoh ini ada satu benang merah yang konsisten. Bukan bahwa mereka semuanya kaya. Abraham kaya, yes, Yusuf kaya, yes, Salomo kaya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya kan ini. Apa yang ada di tangan mereka tidak duduk di tahta hati mereka. Apa yang ada di tangan mereka tidak duduk di tahta hati mereka. Abraham taruh anaknya di altar, Yusuf ngelola milik orang lain, Salomo gak minta kekayaan. Dan dari postur yang seperti itu, kekayaan dipercayakan. Bukan sebagai hadiah atas performa gitu. Bukan karena audisi, bukan. Tapi karena kapasitas hatinya tuh udah bener. Sudah terbentuk. Ini sejalan dengan apa yang kita paham kesetiaan akan hal kecil membentuk karakter. Amin teman-teman. Karena prinsipnya kan begini ya. Yang berubah ketika kita mengelola yang kecil dengan baik bukan rekening kita. Bukan. Tapi karakter kita. Dan karakter itu yang menentukan apakah kita bisa bertahan ketika jumlahnya lebih besar. Sampai sini teman-teman paham? Kita udah lihat Abraham, kita udah lihat Yusuf, kita udah lihat Salomo. 3 tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa. 3 orang yang kekayaannya bukan hambatan iman tapi justru jadi alat buat mereka. Tapi saya tahu ada yang mungkin duduk dengan 1-2 ayat yang menggantung di kepala tentang kayaknya kaya, dia masih berpikir kaya itu beres gak sih itu orang-orang menjadi kaya itu. Apakah kekayaan itu beres atau enggak sih? Mungkin diomongin di dalam kepalanya sendiri dan pertanyaannya kurang lebih begini kan. Kalau memang boleh kaya, boleh ambisius, boleh sukses. Kenapa? Yesus sendiri bilang orang kaya susah masuk surga. Dan kenapa dia bilang kita gak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan? Pertanyaannya bagus dan kita mau gali sedikit demi sedikit part ini. Tapi kan orang kaya susah masuk surga. Itu yang pertama kita coba tackle isunya ya. Ayatnya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kalimat berat banget. Kita mau coba secara simple dan dibilang simple enggak juga ya. Saya kepikiran sih nanti siapa tahu. Kayaknya sih iya sih, saya mau coba maksud lubang onta itu mungkin nanti akan saya syuting di Brave Talk sendiri sih. Untuk gali lebih dalam, butuh waktu lebih lama teman-teman ya. Tapi sederhananya sebelum kita simpulkan artinya, teman-teman harus tahu dulu cerita di balik ini karena ayat ini sering dikutip jadi stiker tapi orang gak ngerti konteksnya gitu. Kita coba teliti dulu, konteksnya pertama-tama sederhananya, ini Yesus lagi ngomong sama siapa? Yesus lagi ngomong sama siapa ini? Jadi ada seorang pemuda, kaya, punya jabatan, rajin beribadah. Dan semua indikator eksternal, dia adalah likely orang yang sukses di zamannya paling layak diberkati Tuhan bahkan. Sederhananya menantu idaman. Siapa yang pengen punya menantu kayak dia? Kaya, berhasil, punya jabatan, sukses ya. Lalu dia datang ke Yesus dengan satu pertanyaan. Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang kalau kamu mau sempurna, jual semua yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin lalu ikut aku. Alkitab bilang pemuda itu pergi dengan sedih.
Dan Yesus berbalik ke muridnya dan mengucapkan kalimat unta ini. Saya tertarik dengan satu kata, firman Tuhan bilang dia pergi dengan sedih. Kalau saya jadi orang muda itu, apa saya pergi dengan sedih atau saya pergi dengan marah? Harusnya marah mungkin. Ngapain sih? Masa suruh jual gini-gini? Marah gitu. Tapi ternyata kata sedih itu berarti menguak hal yang lain. Makanya Yesus bilang lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk dalam kerajaan sorga. Gitu. Tahan dulu di situ. Kalau saya boleh kasih ilustrasi. Hari itu Yesus lagi berfungsi sebagai dokter. Dan ada dokter di sini. Jadi saya gak boleh salah ngomong. Lagi ulang tahun juga ya kemarin. Gitu ya. Jadi Yesus kayak ngobrol tuh sama dia kayak seorang dokter dan lagi ngasih resepnya. Jadi bayangkan kita pergi ke dokter, dokter bilang, dokter periksa lalu bilang sama saudara, dilihat dari gejala-gejalanya nih Pak ya, kayaknya Bapak harus stop makan gorengan deh sama sekali deh. Misalnya contoh ya, ini buat menggampangkan aja. Pertanyaan saya, apakah berarti gorengan itu benar-benar harus dihindari semua orang? Ya enggak? Apakah gorengan itu harus dihindari semua orang? Dan semua orang di dunia harus berhenti makan gorengan? Iya. Kan jawabannya enggak. Dokter itu melihat sesuatu yang spesifik. Walaupun kita tahu gorengan kurang baik ya. Tapi ini buat analogi aja. Saya belum ketemu kekurangan apa yang lain gitu ya. Tapi saudara paham maksud saya kan? Oke, paham maksud saya? Dokter itu melihat sesuatu yang spesifik di tubuh pasien ini. Dan dia kasih resep yang spesifik untuk kondisi spesifik. Itu maksudnya. Dia lihat sesuatu yang spesifik di pasien, jadi dia keluarin resep yang spesifik untuk kondisi yang spesifik di pasien itu. Jadi Yesus tuh waktu ngomong sama orang kaya itu kayak lagi diagnosa personal sama orang kaya itu. Jual seluruh harta kamu. Karena perhatiin deh, kalau saudara baca Lukas atau baca Matius, kisah orang muda kaya itu, after that, ditempelin sama cerita Sakeus. Jadi narasi itu ditaruh, bawahnya ditabrak pakai kisah Sakeus. Yang jual segalanya. Sakeus yang tidak diminta jual segalanya. Itu maksud saya. Kontras kan? Yang satu suruh jual segalanya. Kalau memang ini adalah kebenaran universal, harusnya Tuhan ketemu sama Sakeus juga dong. Kamu juga sama. Kayak kamu ya, jual segalanya. Loh kok enggak sama Sakeus? Tapi Sakeus sendiri yang memilih memberi setengahnya dan Yesus terima itu. Ada tokoh lain di Alkitab, banyak. Lydia misalkan. Lydia kan supporter Yesus secara finansial luar biasa. Tuhan gak bilang Lydia terlalu rohani kamu ini. Terlalu duniawi kamu ini. Tutup tokomu besok ikut aku. Lah enggak. Enggak loh. Tapi di pemuda ini, khusus di pemuda ini, Yesus melihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat dari luar. Bahwa kekayaannya adalah identitasnya, rasa amannya. Tuhan dia yang sesungguhnya itu duit. Itu makanya firman Tuhan, Tuhan ngomong sama dia, lepas itu. Jadi konteksnya pemuda ini kan bertanya tentang hidup kekal. Yesus minta dia jual semuanya. Dan dia pergi dengan sedih katanya gitu. Bukan karena dia kaya, tapi karena hartanya udah jadi berhalanya. Jadi tuannya atas hidupnya. Jadi yang didiagnosa Yesus bukan nominalnya, bukan. Tapi tahtanya. Dan Yesus menutup bagian ini dengan bilang bagi manusia itu tidak mungkin tapi bagi Allah semua mungkin. Keterikatan pada kekayaan bisa dilepas kok. Amin. Tapi butuh pertolongan Tuhan serius. Karena biasanya orang-orang yang punya uang banyak begitu benar-benar deh malah makin jauh dari Tuhan. Semoga kita enggak di sini. Amin. Jadi ini bukan penghindaran terhadap kekayaan sendiri. Jadi bukan kita nggak boleh kaya. Tapi prinsipnya adalah teman-teman bukan berapa banyak yang kita punya. Tapi seberapa erat kita menggenggamnya. Dan sekarang pertanyaan yang lebih jujur buat kita bawa pulang hari ini kan ini berarti. Kalau begitu. Hilang ya. Kalau begitu, apa yang Yesus minta kita lepaskan hari ini? Apa yang Yesus minta kita lepaskan hari ini? Dan bisa bikin kita pergi dengan sedih mungkin. Bagi sebagian orang memang uang, tapi bagi yang lain kan bisa jadi reputasi lah, kendali lah, rasa aman lah.
Yang udah lama dibangun sendiri berhalanya beda-beda. Yang sama adalah responnya kalau itu kesenggol gitu. Oke. Sekarang objeksi keberatan yang kedua. Orang, tapi kan mamon. Kita gak bisa mengabdi pada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi, ayatnya di Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Bahkan sering dijadikan argumen, Yesus sendiri kan bilang pilih satu loh, Tuhan atau uang. Tapi ada satu kata yang kita perlu teliti di sini yang kita ngerti bahwa mamon, ya mamon. Jadi ilustrasinya begini teman-teman, bayangin teman-teman punya dua atasan di kantor. Atasan yang pertama bilang, besok kita meeting ya, jam 8 pagi. Atasan yang kedua bilang, oh kamu besok harus ada di lapangan, di site jam 8 pagi. Dua lokasi berbeda, jamnya sama. Kan kita kan bukan dokter Strange ya. Tiba-tiba pindah tempat gitu. Kita gak bisa ikut keduanya sekaligus kan. Bukan karena bukan karena alasannya salah satu atasan kita itu jahat, bukan. Tapi mereka gak komunikasi aja kalau di konteks itu ya. Bukan karena atasan kita jahat, tapi karena ini dua komando yang berlawanan dan tidak bisa diikuti di waktu yang bersamaan. Itu. Yang jadi masalah bukan atasannya, bukan tuannya. Tapi jujur yang kita harus dalamin adalah siapa sih otoritas tertinggi atas keputusan-keputusan kita. Itu. Siapa otoritas tertinggi atas keputusan-keputusan kita itu yang perlu kita cari tahu. Yesus gak bilang uang itu jahat ya. Yesus gak pernah bilang uang jahat, singkirkan. Enggak. Yesus bilang satu dari keduanya yang harus jadi tuan. Gitu kira-kira. Dan tuan cuma boleh satu. Jadi mamon itu adalah kondisi ketika uang sudah bergeser dari alat jadi tuan. Ketika keputusan-keputusan hidup kita dikendalikan uang, ini yang bahaya. Kalau ini kita, sebagai penutup aja. Kalau uang jadi tujuan, atau bahkan uang jadi berhala. Jadi bertahta di hati kita. Artinya kan begini. Hati kita nih yang bertahta di dalamnya adalah uang. Akibatnya dalam hal relasi, faktor yang kita lihat adalah uang. Cari jodoh pun sama. Kita langsung jadi mama sancai semua. Tuan muda Tomingse ya. Pacarin kalau gitu. Banyak duit. Jadi kita cari jodoh yang dilihat ini. Siapa yang ngajak gue pergi makan? Oh Kojo banyak duit, gue ikut ah. Misal. Siapa yang ngajak makan? Si ini, si itu. Yang jabatannya tinggi, yang mobilnya bagus, yang ini tinggi. Oh gue kasih waktu kalau itu mah. Kok yang ngajak makan pergi teman kita yang lagi mau curhat, kita gak mau pergi. Karena kita ngelihatnya uang. Gitu. Betul atau betul? Ya kan? Dalam hal kita bekerja pun juga apa yang dilihat? Uang. Makanya banyak orang bilangnya silent quitting kalau saya gak salah ya. Quitting silent apa silent quitting? Dia bilang berhenti diem-diem. Kenapa? Tenggo aja dia. Orang gue cuma dibayar segini kok. Gak mau gue kerjain lebih serius lagi. Dan gue pulang aja. Karena dinilainya uang. Kalau gue dibayar gede, baru gue keluarin semua kemampuan gue. Kalau enggak, ngapain? Lebih repotnya lagi kalau masuk ke iya. Nah, yang dilihat apa? Uang. Nyangkut semua nih. Kapan kita nikah? Nunggu kaya dulu, kan harus punya rumah dulu baru nikah. Wah. Lagian kamu sih jadi cowok miskin amat. Kaya dong. Beli cewek. Dan sebab macem-macem. Ini jadi begini. Karena uang sudah jadi tujuan. Uang sudah jadi berhala. Semua
keputusannya selalu berujung pada sebuah pertanyaan. Untungnya apa? Dah. Untungnya apa buat saya? Gak enak kan? Bahaya kalau kita hidup di drive oleh seperti ini. Sampai sini teman-teman paham, amin? Oke. Jadi mamon bukan nama lain untuk uang. Mamon adalah nama lain untuk apa yang kita sembah di balik uang itu. Nanti saya akan balik ke part ini di minggu ketiga. Ternyata di balik mamon uang itu dia serve something sebenarnya. Itu yang ngeri. Jadi ayat ini bukan melarang kita punya uang teman-teman. Ini melarang kita menyerahkan tahta hati kita kepada uang. Dan itu yang bahaya. Jadi dua ayat yang tadi sering jadi tembok itu bukan tembok yang melarang kita kaya atau ambisius. Keduanya apa? Cermin. Yang memperhatikan satu hal yang sama. Yang ditanya sekarang apa sebenarnya dalam hidup kita. Ini aja sih. Apa atau siapa yang duduk di tahta hati kita. Itu yang menentukan segalanya. Jadi setelah semua pembelajaran kita pada siang ini. Saya mau bilang sesuatu yang mungkin belum pernah kita dengar dari mimbar gereja. Boleh punya ambisi finansial. Boleh. Pulang dengan damai. Amin. Boleh. Boleh punya target besar. Boleh. Amin. Boleh mau jadi berhasil secara finansial. Boleh. Tapi ingat-ingat satu aja. Motivasinya apa minta begitu semua? Apa motivasinya? Tunggu saya nunggu ada petir dulu. Ada gak petir? Aman ya? Aman ya? Aduh. Jadi selama Tuhan yang duduk di tahta. Selama uang cuman alat dan bukan identitas. Atau bukan satu-satu jaminan rasa aman kita. Itu gak salah teman-teman. Itu memang bagaimana kita di-build kok. Kita dirancang hidup begitu kok. Jadi aman. Sekarang secara real dan nginjak bumi. Saya undang pemain musik semuanya maju ke depan. Bagaimana kita ngerjain ini? Cara yang paling praktis untuk hidup di dalam framing yang kita udah bahas panjang kali lebar ini adalah. Satu yang kita udah bahas di awal tadi ya. Ubah kata milikku jadi titipan Tuhan. Dah itu aja. Ubah kata milikku jadi titipan Tuhan. Ibarat seseorang yang dipercaya mobil dinas milik kantor. Itu tuh kendaraan titipan. Yang sedang kita kelola. Gaji masuk nih tanggal 25. Ini dana yang Tuhan percayakan nih sama saya. Titipan. Saya perlu manage ini dengan baik. Bisnis berkembang. Tuhan ini platform yang Tuhan kasih buat saya. Ayo. Gimana saya manage-nya Tuhan ya. Ini kedengarannya kecil kalimatnya gitu ya. Tapi bobotnya nih. Matters. Matters banget. Ini pergeseran cara berpikir yang esensial menurut saya di dalam hidup kita. Yang menyebabkan bagaimana kita ngelola sesuatu dengan berbeda. Dan siang ini saya tutup dengan gambar ini aja. Supaya teman-teman lebih ingat. Ada dua tangan di depan. Dua-duanya genggam uang yang sama. Yang satu genggamnya mengepal, erat banget. Takut hilang. Yang satu genggamannya terbuka ke atas. Dia siap menerima. Dia juga bisa siap kasih, siap memberi. Dua-duanya dipegang oleh orang yang jumlah uangnya sama. Dua-duanya juga bisa dipegang oleh orang yang hidupnya juga mungkin di level yang sama. Yang bedain bukan jumlahnya. Yang bedain adalah level kepercayaannya. Ada orang-orang yang terlalu takut untuk menyerahkan sama Tuhan. Saking takutnya dia keep terus semuanya gitu. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang bebas teman-teman. Bebas dari cara berpikir yang salah tentang uang ini. Supaya kita gak terbungkus oleh konsep framing atau konsep berpikir yang salah. Jadi hari ini teman-teman cukup sampai sini aja. Saya bahas ini. Waktunya juga sudah habis. Saya jemput teman-teman semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala sebentar teman-teman. Sebelum kita berdoa. Satu pertanyaan aja yang saya mau kita bawa pulang pada siang ini. Selama ini apa sih yang saya percaya tentang uang? Apakah saya takut melepaskan itu kepada Tuhan?
Karena jangan-jangan ada konsep yang sudah lama kita pegang sebagai kebenaran yang ternyata bukan firman Tuhan. Dan konsep yang salah itu diam-diam membentuk konsep berpikir kita, membentuk keputusan kita, membatasi langkah kita, bahkan mengurung kita tanpa kita sadari. Mungkin ini soal keberanian untuk melangkah. Mungkin ada peluang yang udah lama di depan mata tapi ditunda terus. Karena teman-teman berpikir ini terlalu duniawi. Mungkin soal mimpi yang udah lama dikubur atas nama kesederhanaan rohani. Mungkin sesuatu yang lain yang kamu sendirilah tahu jawabannya. Dari tadi kayaknya Tuhan udah berbicara sama hati kita tapi kita belum berani akui. Siang ini bawa itu ke hadapan Tuhan. Bukan untuk diselesaikan, tapi siang ini kita mau bawa di hadapan Tuhan untuk diserahkan. Abraham kaya, tangannya terbuka. Yusuf berkuasa, tapi hidupnya bukan miliknya sendiri. Salomo punya segalanya, tapi dia minta hikmat untuk bisa melayani. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang sama, di mana Tuhan yang duduk di tahta hati kita, bukan uang kita. Dan itu yang mau kita doakan pada hari ini. Bukan tekad untuk berubah sendiri, bukan. Tapi undangan buat kita menyerahkan tahta itu kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan yang duduk di sana, biar dia yang pegang.